Join us on Bravo Talk. Good morning Brava listeners, pagi ini di Brava Talk kita ngebahas mengenai menimbang berat badan. Apakah Anda termasuk yang rutin nimbang berat badan dan kenapa? Pagi buat Riri, Nggali takut soalnya katanya. Ella enggak nih karena lebih rutin cek saldo bank katanya. Wah bener-bener lebih penting ya. Pagi buat Kathy, rutin karena badan saya segini-segini aja. Udah makan banyak nggak bisa gemuk juga katanya. Daniel, rutin karena berguna untuk kesehatan biar nggak capek kalau kerja. Nah kalau saya juga rutin nih Brava listeners untuk bisa tetap menjaga berat badan supaya nggak melonjak ya, karena saya tuh gampang gemuk banget. Gimana kalau kita ngobrol pagi ini dengan nutritionist Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan, Ibu Mayana Kasman. Halo, selamat pagi Bu Maya. Halo Uli dan Brava listener, salam sehat. Salam sehat juga Bu Maya. Bu, mungkin kita buka obrolan dengan penjelasan mengenai sebetulnya bagaimana sih cara yang benar untuk menguruskan badan, Bu? Bagaimana cara yang benar untuk menurunkan berat badan? Caranya yaitu dengan mengurangi asupan kalori per hari dan melakukan aktivitas fisik rutin dengan teratur untuk membakar kalori. Contoh aktivitas fisik yang dapat dilakukan untuk membakar 100 kalori yaitu berjalan kaki selama 20 menit, yoga selama 31 menit, bersepeda selama 13 menit, naik tangga 10 menit, atau dapat melakukan jogging atau skipping selama 10 menit. Nah, 100 kalori itu sama saja seperti kita mengkonsumsi nasi sebanyak 3 sendok makan. Noted, tahan dulu Bu Maya, kita sambung ya. Di segmen selanjutnya Brava listeners kita akan mendalami lebih detail lagi mengenai mengurangi berat badan dengan cara yang sehat melalui defisit kalori. Apa itu defisit kalori? Nanti kita bahas ya bersama dengan nutritionist Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan, Ibu Mayana Kasman. Join us on Bravo Talk. Morning Brava listeners, kembali di Brava Talk dan pagi ini kita ngebahas mengenai menimbang berat badan. Anda termasuk tipe yang rutin nimbang atau enggak sih Brava listeners? Pagi buat Keith, enggak nih Li, karena ngeri lihat timbangan. Sharon, rutin karena aku suka kejutan. Agung, rutin dong karena sedang program penurunan berat badan lagi. Oke, sambung ya obrolan kita bersama dengan nutritionist Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan, Bu Mayana Kasman. Halo, salam sehat Bu Maya. Halo Uli dan Brava listener, salam sehat. Bu Maya tadi di segmen sebelumnya sudah menjelaskan secara general ya mengenai bagaimana cara yang baik untuk menurunkan berat badan. Nah, kalau kita mencari informasi mengenai cara menurunkan berat badan, seringkali kita menemukan kata kalori defisit. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan kalori defisit dan gimana caranya kita bisa menghitung kalori kita, Bu? Defisit kalori merupakan metode yang dilakukan sebagai upaya menurunkan berat badan dengan cara mengurangi asupan atau konsumsi kalori ke dalam tubuh. Defisit kalori dihitung sesuai dengan kebutuhan kalori masing-masing individu. Defisit kalori yang dianjurkan maksimal adalah 500 kalori per hari. Diharapkan terjadi penurunan berat badan maksimal 1-2 kg per bulan. Mengapa tidak boleh lebih dari itu? Karena tubuh 60% terdiri dari air, sehingga dikhawatirkan jika lebih dari itu, yang berkurang adalah cairan tubuh, di mana fungsi cairan adalah menjaga suhu tubuh. Sekarang, bagaimana sih cara menghitung kebutuhan kalori kita? Kita bisa hitung dari berat badan ideal, dengan cara tinggi badan dikurang 100 dikali 0,9, dan kebutuhan kalorinya dikali 30 kalori per kilogram berat badan untuk laki-laki, sedangkan perempuan dikali 25 kalori per kilogram berat badan. Nah, jadi ternyata memang ada rumusnya Brava listeners ya. Jadi kita bisa tahu nih sehari sebetulnya kita perlunya berapa. Jadi kita bisa mengendalikan ya masuknya juga berapa. Bisa dihitung lah gitu ya. Pernah juga saya googling dan menemukan rumus-rumus yang dijelaskan oleh Ibu tadi. Ada kok kalau kita mau cari ya. Jadi ada kalkulatornya nih. Nah Bu, boleh diberikan ilustrasi nggak sebagai contoh nih untuk menghitung kalori defisit tadi? Misalnya, seorang wanita dengan tinggi badan 158 cm, maka berat badan ideal adalah tinggi badan yaitu 158 dikurang 100, hasilnya 58, kemudian dikali 0,9. Hasilnya adalah 52,2 kg. Maka kebutuhan kalorinya dalam sehari adalah 52,2 dikali 25 kalori, hasilnya 1305 kalori.
Nah, 1305 kalori ini adalah kalori yang dibutuhkan dalam sehari. Perlu diingat Brava listener, kebutuhan kalori untuk wanita tidak boleh kurang dari 1200 kalori per hari. Kemudian pria tidak kurang dari 1500 kalori per hari. Mengapa demikian? Karena 1200 kalori untuk wanita dan 1500 kalori untuk pria diperlukan supaya metabolisme tubuh dapat bekerja dengan baik. Tadi hasil yang sudah dihitung adalah 1305 kalori. Standarnya untuk wanita 1200 kalori. Jadi, defisit kalori yang diperbolehkan hanya 100 kalori per hari. Nah, cukup jelas ya Brava listeners ya. Jadi begitu kita tahu kebutuhannya, kita tahu berapa banyak harus kuranginnya, tinggal berikutnya kita punya pengetahuan mengenai makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita dan juga minuman, itu kalorinya berapa. Setahu saya juga banyak kok informasinya di internet dan bahkan juga ada aplikasi-aplikasi yang tinggal Anda masukkan aja nama makanannya, maka langsung muncul kalorinya berapa. Jangan kemana-mana karena habis ini kita masih punya satu segmen lagi, obrolan bersama dengan nutritionist Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan, Ibu Mayana Kasman. Join us on Brava Talk. Good morning Brava listeners, pagi ini kita ngobrolin mengenai menimbang berat badan. Anda termasuk yang rutin menimbang atau enggak nih Brava listeners? Pagi Reski rutin supaya tahu progres perkembangan berat badan katanya. Dorin rutin karena sama kayak Uli nih, saya lagi program diet katanya. Wah sama kita, saya juga lagi diet nih Brava listeners. Lumayan lah udah berhasil turun sejauh ini 10 kilo ya dalam waktu 3 bulan lebih ya, 4 bulan lah. Nah, bicara soal menurunkan berat badan, tadi di segmen awal kita udah ngebahas mengenai bagaimana cara yang baik untuk menurunkan berat badan. Kemudian kita juga udah bahas mengenai bagaimana sih cara menghitung kalori Anda dan harus dikuranginnya berapa supaya berat badannya bisa turun. Di segmen terakhir ini kita lanjutkan obrolan bersama dengan nutritionist Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan, Ibu Mayana Kasman. Halo Bu Maya, salam sehat. Halo Uli dan Brava listener, salam sehat. Bu Maya, setelah melakukan menjaga makan gitu ya, saya sering menemukan istilah makro. Dan konon makro ini penting nih untuk menurunkan berat badan dan juga membentuk otot. Boleh dijelaskan ke Brava listeners nggak, Bu Maya? Kebutuhan kalori terdiri dari zat gizi makro dan mikro. Zat gizi makro terdiri dari karbohidrat sebanyak 55-60%, lemak sebanyak 25-30%, protein sebanyak 12-15%. Zat gizi mikro terdiri dari vitamin dan mineral. Dalam proses penurunan berat badan dan pembentukan otot tubuh, zat gizi makro lebih berperan dan protein merupakan bahan dasar dalam pembentukan otot tubuh. Maka komposisi protein sebanyak 12-15% tidak boleh dikurangi dari jumlah tersebut. Untuk contoh 1200 kalori dalam sehari, maka protein yang dibutuhkan dapat terdiri dari protein hewani dan nabati, yaitu ikan atau ayam atau daging sebanyak 3 potong, ditambah tahu atau tempe atau kacang-kacangan sebanyak 2 potong atau 2 porsi. Nah, perlu diingat Brava listeners bahwa dalam pembentukan otot tubuh tidak hanya dengan mengkonsumsi zat gizi makro saja, namun perlu dilakukan aktivitas fisik atau olahraga rutin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk Brava listeners yang ingin menurunkan berat badan, dapat melakukan konsultasi dengan nutrisionis Anda. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat. Stay safe and stay healthy. Thank you Uli dan Brava Radio. Thank you Ibu Maya, nutritionist Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan, Ibu Mayana Kasman. Benar banget Brava listeners yang disampaikan Ibu Mayana Kasman tadi. Saya pribadi juga merasakan perubahan yang luar biasa justru setelah akhirnya saya konsultasi dengan nutritionist. Kadang saya berpikir, kenapa ya ilmu mengenai memilih makan, kemudian juga mengolah makanan itu nggak diajarin ya di sekolah. Karena ternyata begitu kita ngerti gimana caranya, sesungguhnya untuk mengatur kalori kita tuh benar-benar nggak sesulit itu dan nggak lapar. Karena kita bisa memilih makanan yang tepat, yang bikin kenyang tapi kalorinya nggak tinggi. Jadi mudah-mudahan perjalanan Anda menuju berat badan yang lebih sehat segera tercapai, dan saya encourage banget kalau memang waktunya ada, kesempatannya Anda, kenapa nggak konsultasi dengan nutritionist. Salam sehat Brava listeners dan tetap semangat. Thank you. See you again on the next Brava Talk.